Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan mempresentasikan lembar jawaban ujian tengah semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dari mata kuliah ICT Literasi kelas FG 103 Prodi Manajemen PJJ S1. Nama saya Muhammad Iksan. NIM saya 240201070509 dengan dosen mata kuliah Bapak Joko Supriyanto SENM CPOD. Kita lanjutkan pada kasus atau permasalahan yang bersumber dari https databox.katadata.co.id bahwa kebocoran data di Republik Indonesia terbanyak dari sektor pemerintahan. Menurut laporan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang 2023 ada 103 dugaan insiden kebocoran data yang terdeteksi di Indonesia. Kebocoran data atau data breach merupakan situasi di mana data penting milik individu atau organisasi atau perusahaan atau lembaga negara dapat diakses secara tidak sah oleh pihak lain. Dari seluruh dugaan kebocoran data yang terdeteksi pada tahun 2023, sebanyak 65% atau 71 insiden terjadi di sektor administrasi pemerintahan. Sektor administrasi pemerintahan merupakan area yang paling banyak terdampak yang memerlukan perhatian khusus dalam manajemen risiko dan peningkatan keamanan cyber, kata tim BSSN. Menurut dokumen panduan menghadapi data breach yang dirilis oleh BSSN, kebocoran data bisa terjadi karena sejumlah faktor, yakni 1. Pencurian atau hilangnya perangkat penyimpanan data. 2. Peretasan atau akses ilegal. 3. Pemberian akses atau data secara tidak sengaja oleh anggota atau pegawai suatu organisasi atau lembaga karena penipuan digital. Tidak memadainya sistem keamanan digital. BSSN pun menyatakan kebocoran data dapat dicegah dengan sejumlah strategi seperti menetapkan kebijakan penggunaan kata sandi yang kuat, mengedukasi pengguna sistem, dan penguatan sistem keamanan digital. Dari informasi di atas, dijelaskan dengan rinci apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kondisi tersebut tidak terjadi dan terulang, dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar kondisi ini tidak terjadi. Oke, baiklah kita masuk ke strategi pencegahan kebocoran data. Upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah dan mengatasi kebocoran data, yaitu yang pertama adalah meningkatkan infrastruktur keamanan cyber. Audit sistem keamanan, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan digital yang digunakan, terutama pada sektor administrasi pemerintahan, untuk mengidentifikasi kelemahan atau kerentanan yang dapat dieksploitasi. Implement teknologi yang canggih, memanfaatkan teknologi seperti enkripsi data, sistem deteksi intuisi, firewall, mutakhir, dan AI untuk mendeteksi serta mencegah upaya peretasan. Penggunaan sistem terpusat, membangun platform manajemen data yang terpusat dengan pengamanan berlapis. Itu yang pertama, meningkatkan infrastruktur keamanan cyber. Untuk mencegah, upaya yang kedua untuk mencegah bisa dilakukan dengan membuat regulasi dan standar keamanan data. Penerapan kebijakan keamanan data nasional menetapkan regulasi ketat tentang pelindungan data seperti pengelolaan akses, enkripsi, dan kebijakan backup data, sertifikasi sistem,
mewajibkan setiap lembaga pemerintah memiliki sertifikasi standar internasional seperti ISO 27001 terkait dengan keamanan informasi. Upaya yang ketiga yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah pelatihan dan edukasi untuk pegawai. Edukasi tentang keamanan cyber memberikan pelatihan rutin kepada pegawai pemerintahan untuk mengenali upaya phishing, serangan malware, dan resiko kebocoran akibat kesalahan manusia. Simulasi insiden cyber mengadakan simulasi penanganan kebocoran data untuk meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi ancaman yang nyata. Upaya yang keempat yang bisa dilakukan oleh pemerintah ialah peningkatan kerjasama dan pengawasan. Kerjasama dengan ahli dan pihak ketiga berkolaborasi dengan perusahaan keamanan cyber untuk mengembangkan solusi pelindungan data. Pengawasan ketat meningkatkan fungsi pengawasan oleh lembaga seperti BSSN untuk memastikan setiap lembaga pemerintahan mematuhi protokol keamanan yang ditetapkan. Baiklah, upaya yang kelima yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah penerapan sanksi yang tegas. Hukuman atas kelalaian, memberikan sanksi kepada lembaga atau individu yang terbukti lalai dalam menjaga keamanan data untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab. Upaya apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah kebocoran data? Berikut adalah penjelasannya. Masyarakat yang pertama bisa menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, serta hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir atau nama. Mengganti kata sandi secara rutin untuk mengurangi risiko akses yang tidak sah. Yang kedua yang bisa dilakukan oleh masyarakat yaitu mewaspadai penipuan digital. Hindari mengklik tautan mencurigakan untuk membuka lampiran email yang tidak dikenal. Jangan memberikan informasi pribadi atau data sensitif melalui email atau telepon tanpa verifikasi. Upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang ketiga adalah mengamankan perangkat digital, memasang antivirus dan firewall untuk melindungi perangkat dari malware. Selalu melakukan pembaruan perangkat lunak, software update untuk menutup celah keamanan. Selanjutnya, upaya yang keempat yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah mengedukasi kepada masyarakat serta kesadaran terhadap cyber. Edukasi dan kesadaran cyber. Meningkatkan pemahaman tentang ancaman cyber melalui seminar, artikel, atau pelatihan. Menghindari penggunaan Wi-Fi publik untuk akses ke aplikasi atau data sensitif. Upaya yang kelima yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah menyimpan data dengan aman. Menggunakan layanan penyimpanan yang terpercaya dan dilengkapi dengan enkripsi. Membatasi penyebaran informasi pribadi secara online seperti media sosial. Selanjutnya, upaya yang keenam yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah melaporkan insiden dengan cepat. Jika ada indikasi kebocoran data, segera laporkan ke pihak berwenang seperti BSSN atau lembaga terkait. Mengikuti prosedur mitigasi yang disarankan oleh lembaga penyedia layanan digital. Demikianlah kita akan masuk kepada slide kesimpulan. Kesimpulannya adalah dengan sinergi pemerintah dan masyarakat, risiko kebocoran data dapat diminimalisirkan dan kepercayaan terhadap keamanan digital dapat ditingkatkan. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saat ini kian marak serangan cyber bermodus penipuan online yang terjadi. Tampaknya, para pelaku cyber semakin mahir melancarkan aksi penipuan online demi keuntungannya. Saat ini ramai diperbincangkan mengenai modus kejahatan cyber. Pelaku mengirimkan pesan WhatsApp dengan format aplikasi dan tautan berbahaya. Aplikasi ini tergolong sangat berbahaya karena dapat meminta akses untuk melakukan aktivitas seperti yang pertama, baca SMS atau MMS. Aplikasi dapat membaca pesan SMS yang tersimpan di HP atau kartu SIM. Ini memungkinkan dapat membaca pesan rahasia. Yang kedua, terima SMS. Aplikasi dapat menerima dan memproses pesan SMS. Ini memungkinkan untuk monitor dan menghapus pesan masuk tanpa korban tahu. Yang ketiga, kirim SMS. Aplikasi ini mampu kirimkan pesan SMS. Aplikasi ini kena biaya saat kirimkan pesan tanpa konfirmasi kepada korbannya. Lakukan 6 pencegahan serangan cyber. Yang pertama, jangan asal klik tautan mencurigakan. Yang kedua, kenali jenis ekstensi file. Yang ketiga, selalu update aplikasi atau software. Yang keempat, ganti password secara berkala. Yang kelima, pasang antivirus terpercaya. Yang keenam, install aplikasi hanya dari store resmi. Yuk, mulai saatnya perhatikan dan peduli dengan keamanan cyber kamu. Belajar cybersecurity hanya di Cyber Academy. Kamu khawatir nggak sih kalau ada orang lain menyalahgunakan data pribadi kamu di internet? Jika tidak hati-hati, biodata diri, masa lalu, rahasia pribadi, bahkan riwayat penyakit bisa jatuh ke tangan yang salah. Jadi, lakukan tip ini untuk melindungi informasi pribadimu di dunia maya. Segera install software updates. Ini adalah tip nomor 1 menurut para security expert. Fungsi software updates bukan hanya menambahkan fitur baru, tapi lebih penting lagi adalah untuk melindungi kamu dari celah keamanan yang baru saja ditemukan. Pastikan situs beralamat HTTPS. Situs dengan HTTPS memastikan komunikasi kamu dengan server terenkripsi. Hacker masih bisa menguping, tapi dia nggak bisa ngerti konten yang kamu kirim. Atur privasi. Batasi akses atau bahkan sembunyikan informasi pribadimu, seperti alamat rumah, email, nomor handphone, dan detail aktivitasmu. Kamu nggak mau kan informasi itu jatuh ke tangan orang yang nggak bertanggung jawab? Gunakan password manager. Password manager seperti 1Password atau Dashlane secara otomatis membuat sandi aman, kuat, dan acak untuk berbagi akunmu. Kamu hanya cukup mengingat satu sandi kuat untuk password manager milikmu. Aktifkan Virtual Private Network. VPN bisa membantu sembunyikan identitas asli dari perangkat komputer agar orang lain nggak bisa melacak atau mencuri data kamu. Batasi penggunaan Wi-Fi umum. Dalam jaringan umum, informasi kamu rentan untuk diretas. Sebaiknya gunakan Wi-Fi pribadi yang lebih aman. Kamu punya tip lain yang lebih jitu? Share di kolom komentar ya. Dan update terus informasi seputar startup, teknologi, dan tip profesional di channel Tech Indonesia ID. Saat ini kian marak serangan cyber bermodus penipuan online yang terjadi. Tampaknya, para pelaku cyber semakin mahir melancarkan aksi penipuan online demi keuntungannya. Saat ini ramai diperbincangkan mengenai modus kejahatan cyber. Pelaku mengirimkan pesan WhatsApp dengan format aplikasi dan tautan berbahaya. Aplikasi ini tergolong sangat berbahaya karena dapat meminta akses untuk melakukan aktivitas seperti yang pertama, baca SMS atau MMS. Aplikasi dapat membaca pesan SMS yang tersimpan di HP atau kartu SIM. Ini memungkinkan dapat membaca pesan rahasia. Yang kedua, terima SMS. Aplikasi dapat menerima dan memproses pesan SMS. Ini memungkinkan untuk monitor dan menghapus pesan masuk tanpa korban tahu. Yang ketiga, kirim SMS. Aplikasi ini mampu kirimkan pesan SMS. Aplikasi ini kena biaya saat kirimkan pesan tanpa konfirmasi kepada korbannya. Lakukan 6 pencegahan serangan cyber. Yang pertama, jangan asal klik tautan mencurigakan.
Yang kedua, kenali jenis ekstensi file. Yang ketiga, selalu update aplikasi atau software. Yang keempat, ganti password secara berkala. Yang kelima, pasang antivirus terpercaya. Yang keenam, install aplikasi hanya dari store resmi. Yuk, mulai saatnya perhatikan dan peduli dengan keamanan cyber kamu. Belajar cybersecurity hanya di Cyber Academy.